Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fatur Rahman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rekayasa lalu lintas untuk simpang tak bersinyal. Untuk data kali ini kita ambil dari hasil survei Insinyur AA Ngurah Agung Jaya Wikrama MT tentang analisis kinerja simpang tak bersinyal untuk simpang Jalan Raya Uluwatu dan Jalan Raya Kampus Unut di Badung, Provinsi Bali. Pendahuluan. Kabupaten Badung, Provinsi Bali memiliki penduduk 1.287 juta jiwa pada tahun 2017. Untuk itu, pasti memiliki masalah kompleks pada sektor lalu lintas, salah satunya di persimpangan Jalan Raya Uluwatu dan Jalan Raya Kampus Unut. Landasan teori. Simpang tak bersinyal untuk simpang Tigalengan memiliki 3 konflik. Konflik pertama, konflik persilangan. 2, konflik penggabungan. 3, konflik penyebaran. Komposisi lalu lintas dibagi menjadi 4 menurut KPJI. Yang pertama, kendaraan ringan LV. Kendaraan bermotor beras 2 dengan 4 roda dan dengan jarak as 2-3 meter, meliputi mobil penumpang, minibus, dan truk kecil. 2. Kendaraan berat atau HV. Kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda, contohnya bis, truk 2 as, dan truk 3 as, dan truk kombinasi, sesuai dengan sistem klasifikasi Bina Marga. Ketiga, sepeda motor atau MC. Kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda, meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3. Keempat, kendaraan tak bermotor atau UM adalah kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh manusia, meliputi sepeda, becak, dan kereta dorong atau dan lain-lain. Angka pembanding menurut MKJI untuk kendaraan ringan sama dengan 1,0, untuk kendaraan berat sama dengan 1,3, dan untuk sepeda motor sama dengan 0,5. Dan tinjauan lingkungan menurut MKJI adalah ukuran kota dengan spesifikasi seperti gambar berikut. Hambatan samping, ada pejalan kaki, kendaraan parkir atau berhenti, kendaraan keluar atau masuk, kendaraan lambat, dengan bobot masing-masing sebagai berikut. Kondisi lingkungan jalan, ada komersial, ada pemukiman, ada akses terbatas, atau yaitu jalan masuk langsung terbatas atau tidak sama sekali. Metode penelitian. Pertama, survei pendahuluan bertujuan untuk meninjau beberapa hal yang terdapat di lapangan, antara lain 1. Gambaran visual mengenai situasi dan kondisi jalan seperti kondisi geometri, lalu lintas, dan lingkungan. Kedua, penentuan tempat pengambilan data lapangan yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat penelitian. Studi literatur. Studi literatur akan sangat membantu dalam proses penulisan nantinya. Literatur yang mendukung dan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti teori-teori tentang jalan dan sistem transportasi perkotaan, penanggulangan masalah transportasi, kajian-kajian mengenai transportasi, serta sumber-sumber yang bersifat ilmiah lainnya. Contohnya jurnal, majalah, makalah, seminar, penelitian, dan lain-lain yang masih bersinggungan dengan pokok penelitian ini. Survei lapangan.
Setelah dilakukan survei pendahuluan dan studi literatur, kemudian survei lapangan dilakukan untuk pemilihan lokasi penelitian, mengamati beberapa persimpangan yang ada secara visual, kondisi geometri, komposisi kendaraan, dan fasilitas jalan. Dan akhirnya dipilih simpang 3 untuk Jalan Raya Uluwatu dan Jalan Raya Kampus Unut, karena pada simpang tersebut sering terjadi permasalahan yang menyangkut perilaku lalu lintas. Pengumpulan data. Adapun pengambilan data dilakukan dalam waktu tertentu dengan kajian data primer dan data sekunder. Data primer dibagi dua. Pertama, data volume lalu lintas. Data yang diambil pada komposisi lalu lintas yang melewati simpang tersebut. Data dibagi menurut kategori LV, HV, MC, UM. Kedua, data geometrik simpang. Data geometrik yang diperlukan untuk perhitungan kinerja lalu lintas atau kapasitas jalan. Dalam penelitian ini, panjang jalan, lebar jalan, dan tipe jalan. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari instansi terkait, contohnya BPS, Biro Pusat Statistik Provinsi Bali. Data jumlah penduduk ini digunakan untuk menentukan ukuran kota sesuai dengan MKJI 1997. Periode dan peralatan survei. Periode atau waktu survei dilakukan pada hari dan jam kerja, yaitu Senin sampai Sabtu, dengan peralatan survei sebagai berikut. Ada meteran, ada jam atau stopwatch, ada counter, ada kamera, dan ada handycam. Metode pembahasan. Data sekunder. Jumlah penduduk di Badung Bali ada 1.287.000.000 jiwa atau masuk kategori besar menurut MKJI 1997. Data primer. Data geometrik persimpangan. Daerah tersebut adalah daerah komersial. Tipe lingkungan jalan komersial artinya merupakan tata guna lahan komersial, misalnya pertokoan, rumah makan, perkantoran, dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan. Data geometrik persimpangan sebagai berikut. Lebar perkerasan rata-rata dalam meter. Untuk Jalan Raya Kampus Unut 6,45 meter. Jalan Raya Uluwatu sebelah utara 7 meter, Jalan Raya Uluwatu sebelah selatan 6,56 meter, dengan jumlah lajur pada pendekat masing-masing jalan adalah 2. Lebar W masuk untuk Jalan Raya Kampus Unut 3,23 meter, untuk Jalan Raya Uluwatu sebelah utara 3,5 meter, untuk Jalan Raya Uluwatu sebelah selatan 3,818 meter. Dan untuk data-data lainnya bisa dilihat pada gambar berikut. Analis kapasitas simpang, lebar pendekat dan tipe simpang. Untuk Jalan Mayor B, lebar pendekat 3,23. Untuk Jalan Minor AC, lebar pendekat 3,39, dan untuk rata-rata lebar pendekat adalah 3,31 m sesuai perhitungan tersebut. Tipe simpang tak bersinyal tersebut, simpang Jalan Raya Uluwatu dan Jalan Raya Kampus Unut adalah tipe 322 atau simpang dengan 3 pendekat, 2 lajur jalan minor, dan 2 jalur jalan mayor sesuai KPJI 1997. Kapasitas dasar. Nilai kapasitas dasar berdasarkan KPJI tipe 322 adalah 2700 SPM per jam. Faktor penyesuaian lebar pendekat FW. Dengan hasil perhitungan FW sama dengan 0,98156.
Faktor penyesuaian median jalan utama. Nilai FM menurut MKJ 1997 adalah 1 atau tidak ada median jalan utama. Faktor penyesuaian ukuran kota FCS. Nilai FCS menurut MKJ 1997 adalah 1 dengan jumlah penduduk kategori besar. Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor FRSU. Nilai FRSU menurut MKJ 1997 adalah 0,94 atau lingkungan sekitar termasuk komersial dan hasil survei kelas hambatan samping sedang. Faktor penyesuaian rasio arus jalan minor FMI. Sesuai perhitungan, FMI sama dengan 0,965. Setelah mengetahui data-data di atas, kita bisa menghitung kapasitas nyata atau C. Sesuai perhitungan, ditemukan C sama dengan 2746 SMP per jam. Dengan menghitung derajat kejenuhan atau DS. DS sama dengan jumlah arus dibagi kapasitas sama dengan 1,286. Tundaan lalu lintas simpang untuk DS di atas 0,6. DT sama dengan sesuai perhitungan adalah 1,8004 detik per SMP. Tundaan lalu lintas jalan utama untuk DS lebih dari 0,6. Sesuai perhitungan, DTMA sama dengan 1,9 detik per SMP. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan perhitungan kinerja simpang untuk kondisi simpang tak bersinyal pada keadaan existing, didapat waktu sibuk pada simpang 3 tak bersinyal Jalan Raya Uluwatu dan Jalan Raya Kampus Unut diambil jam puncak, yaitu pada hari jam 12 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Hasil perhitungan didapat jumlah arus total 3.531 SMP per jam dengan nilai kapasitas sebanyak 2.746 SMP per jam dan derajat kejenuhan sama dengan 1,286. Saran. Karena hasil dari derajat kejenuhan DS 1,286 masih lebih tinggi dari saran menurut MKJI 1997 untuk DS sama dengan kurang dari 0,75, maka diperlukan alternatif perencanaan. Opsi pertama, adanya larangan untuk belok kanan dari jalan minor ke jalan mayor. Opsi kedua, adanya larangan untuk belok ke kanan dari jalan minor ke jalan mayor dan dari jalan mayor ke jalan minor. Opsi ketiga, adanya tambahan alat pengatur lalu lintas atau ampil. Dan untuk opsi keempat, pelebaran jalan pada jalan mayor B atau jalan raya kampus Unut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.